محمد رسول الله. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat senantiasa menjalani kehidupan kita dan kita dapat senantiasa melakukan yang terbaik, termasuk hari ini ketika kita menghadiri sholat Jumat di masjid ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altahum nazimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat tadi dilatar belakangi sebuah peristiwa kesalahpahaman informasi di antara para sahabat. Peristiwa tersebut terekam dalam beberapa hadis berbeda. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang sahabat yang belum lama masuk Islam bernama Al-Haris berjanji mengajak kaumnya masuk Islam dan mengumpulkan zakat dari mereka. Ia juga berjanji akan menyerahkan zakat tersebut kepada Rasulullah. Namun hingga batas waktu yang dijanjikan, Al-Haris belum tiba di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat yang lain bernama Al-Walid ibnu Uqbah untuk menemui Al-Haris. Di tengah perjalanan, Al-Walid ibnu Uqbah mendapatkan informasi bahwa Al-Haris dan kaumnya telah bersiap untuk menolak kedatangannya. Maka Al-Walid ibnu Uqbah pun kembali kepada Rasulullah sembari mengatakan, wahai Rasulullah, Al-Haris menolak menyerahkan zakatnya, bahkan hendak membunuhku. Mendapatkan laporan tersebut, Rasulullah SAW marah dan mengutus pasukan kepada Al-Haris. Ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, informasi yang didapatkan oleh Al-Walid ibnu Uqbah salah. Sebab sebenarnya Al-Haris bersama kaumnya justru heran dan merasa khawatir bahwa utusan Rasulullah tak kunjung datang untuk mengambil zakat. Bahkan Al-Haris dan kaumnya sedang berinisiatif melakukan perjalanan untuk menyerahkan zakat kepada Rasulullah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesalahpahaman di atas alhamdulillah tak sampai membawa kepada akibat yang buruk. Kesalahpahaman tadi bisa berakhir dengan sesuatu yang baik ketika informasi yang benar telah diluruskan. Namun jamaah sekalian, kesalahpahaman itu
telah menjadi pelajaran besar bagi umat Islam yang kemudian ditandai dengan turunnya surat Al-Hujurat ayat 6. Jamaah sekalian rahimakumullah, begitu pentingnya bagi kita umat Islam untuk menjaga informasi. Begitu pentingnya bagi kita untuk memastikan bahwa setiap informasi yang kita terima benar dan bahwa setiap informasi yang kita sampaikan kepada orang lain juga benar. Seorang pujangga yang hidup di zaman dinasti Abbasiyah pernah mengingatkan hal ini. Pujangga itu bernama Ibnu Mukafah. Ia mengingatkan di dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Dia mengingatkan jangan sekali-sekali kita menyampaikan informasi yang salah, bahkan ketika informasi itu hanya dimaksudkan untuk bercanda. Karena sangat mungkin bahwa candaan itu akan diterima secara berantai sebagai kebenaran. Ia mengatakan, janganlah seseorang menganggap remeh mengirim berita bohong, meski sekadar guyon dan lucu-lucuan. Karena sesungguhnya kebohongan itu dapat dengan cepat menenggelamkan informasi yang berisi kebenaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita bersama-sama berusaha untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari informasi yang salah. Memeriksa informasi yang datang kepada kita, pastikan bahwa informasi itu benar. Memeriksa informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain dan pastikan itu benar. Dan marilah kita mohon kepada Allah agar selalu ditunjukkan kebenaran dan diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Dan memohon kepada Allah agar kita selalu ditunjukkan kebatilan dan diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah juga menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lakum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian rahimakumullah, surat Ali Imran ayat 110 ini menegaskan betapa kita seandainya bisa menjadi muslim yang sejati, mukmin yang sejati, maka kita insya Allah adalah khairul ummah, ummah terbaik. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak akan bisa menjadi muslim yang terbaik, tidak akan menjadi umat yang terbaik jika kita bergelimang dengan informasi yang salah, jika kita masih tidak mampu membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika umat Islam ingin menjadi pemimpin yang membangun peradaban, ingin menjadi pemimpin bagi umat manusia, maka tidak lain dan tidak bukan, tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus memastikan bahwa umat Islam itu selalu bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, selalu menjauhkan diri dari informasi-informasi yang salah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala talbisul haqqo bil batili wala ta'tumul haqqo wa antum ta'lamun.
Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, di tengah derasnya informasi yang kita terima setiap hari di media massa, di media sosial, di dalam kehidupan kita keseluruhan, harusnya umat Islam adalah umat yang pertama akan menolak ketika ada hoak, ketika ada informasi yang salah, ketika ada informasi palsu. Karena hanya dengan begitu kita bisa menjadi umat yang terbaik. Bahkan meskipun informasi itu seolah-olah menguntungkan umat Islam, bahkan ketika informasi itu seolah-olah meninggikan Islam, tetapi percayalah bahwa Islam tidak bisa ditinggikan dengan kebatilan. Islam tidak bisa ditinggikan dengan informasi yang salah. Islam tidak bisa ditinggikan dengan kebohongan. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan kita bersama-sama dapat semakin dekat diri kepada Allah dan dapat melakukan yang terbaik sebagai bagian dari kewajiban kita sebagai khalifatullah fil ard. Jemaah sekalian rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah kita kali ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batilan batilan warzuqna istinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.